Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Adam Jeep langsung podcast di Speak Up. Nah, YouTube balik semua, kali ini emang konsep podcast Adam Jeep, podcast Speak Up, kita temanya outdoor, yaitu ada di rooftop, di tempat tertinggi di wilayah Ciwidey, Bandung Selatan, Jawa Barat, yang alamnya sudah tidak diragukan lagi indahnya, seperti di daerah Turki, di Ankara, seperti di daerah China, Guangdong. Wow, keren. Lihat di belakang saya itu guys. Dari saya ke sana kurang lebih jaraknya sekitar 3,5 kiloan ya, kurang lebih jaraknya. Kita lihat itu benar-benar dari mulai bungalow, villa, homestay di situ ngederet, pemukiman warga indah, bak seperti jamur yang bertaburan di pinggir tebing, tapi indahnya permanen guys. Kita lihat tuh di belakang saya. Oke, YouTube balik semua, kita langsung lanjut. Kali ini saya tetap masih membahas pemimpin idaman kita, calon presiden Indonesia di 2029, tiada lain tiada bukan Kang Deddy Mulyadi. Nah, YouTube balik semua, baru-baru ini dikabarkan Kang Deddy Mulyadi jatuh sakit. Wah, saya sebagai masyarakat begitu merasa sedih mendengarnya. Karena kenapa? Kang Deddy adalah sosok seorang pemimpin yang betul-betul tidak ada batas menyatu dengan rakyat, seperti jiwa dan raga. Kita lihat langsung cuplikannya guys. Aku tadi mohon doanya ya. Doain aku, doain ya. Sehat, Mohon doanya ya, biar sehat. Mohon doanya semuanya. Ya, mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama dalam hidup saya ini. Nah guys, YouTube balik semua. Ini keadaan Kang Deddy pas mau dibawa ke ruangan di rumah sakit ya. Beliau didorong oleh para suster, mungkin mau ada tindakan atau check up dan segala macam ya, untuk mengetahui keadaan secara analisa medisnya ada apa sih dengan Kang Deddy. Semoga beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, diberkahkan semuanya ya guys. Karena kenapa? Kang Deddy adalah salah satu pemimpin yang sangat begitu memikirkan rakyatnya, dan beliau sakit dikarenakan terlalu fokus memikirkan masyarakat Jawa Barat, dan beliau termasuk pemimpin yang kerja hingga mungkin tidak memikirkan istirahat, yang akhirnya beliau harus sakit. Kita doain ya guys, semoga Kang KDM sehat seperti sedia kala dan bisa terus berjuang untuk masyarakat Jawa Barat guys. Tangannya belum boleh diangkat, harus diurusin. Jadi makannya pun tidak boleh, badan saya ini bangun harus diurusin. Jadi kita makan sepanjang sini. Oke guys, itu tadi kita lihat cuplikan Kang Deddy Mulyadi lagi di rumah sakit. Kita doain ya, semoga beliau cepat sehat, segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan diselamatkan dari mara bahaya. Karena kenapa? Bangsa Indonesia yang khususnya saat ini Provinsi Jawa Barat sangat memerlukan sosok seperti Kang Deddy Mulyadi. Jujur, saat ini rakyat di saat dilanda krisis, distrust kepada pemerintah, emang tidak semua pejabat ya, tidak semua pejabat, tapi sudah mayoritas, banyak sekali pejabat yang mengecewakan rakyat, banyak sekali pejabat yang memikirkan diri sendiri. Tiba-tiba dengan adanya sosok Kang KDM, maka kepercayaan rakyat akan mulai pulih, bahwa ternyata ada sosok pemimpin yang bisa menyatu seperti jiwa dan raga dengan rakyatnya. Nah, itu balik semua. Ada juga kabar yang bikin kita greget nih, bahwa katanya Kang KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini sering sekali mendapatkan ancaman, hingga ancaman itu nggak nanggung-nanggung, sadis, yaitu merupakan ancaman pembunuhan. Wow. Tapi saya yakin ada apa-apa dengan Kang Deddy, maka rakyat Jawa Barat tidak akan tinggal diam. Rakyat Jawa Barat adalah sosok benteng yang paling kuat untuk melindungi Kang Deddy Mulyadi.
Penasaran saya, siapa sih orang itu yang coba-coba mau mengancam Kang Deddy Mulyadi? Apalagi ini mau mengancam pembunuhan. Kita langsung eksekusi, lihat cuplikannya guys. Ingat, hanya di podcast monolog Adam Jeep langsung mengudara dari ketinggian Ciwidey. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Deddy menganggap itu merupakan hal biasa dan risiko menjadi kepala daerah. Saluran media sosial Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat jadi sorotan lantaran ketika sedang siaran langsung ada komentar ancaman. Dalam kolom komentar tersebut tulisan ancaman seperti pembunuhan mengarah kepada dirinya dan juga keluarga. Deddy Mulyadi pun menanggapi hal itu dengan tenang saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan? Nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya ambil. Akan ada pengamanan lebih ketat nggak Pak untuk Enggak lah, saya biasa. Oke guys, itu tadi ya informasi bahwa Kang Deddy Mulyadi mau dibunuh, mendapatkan ancaman dari seseorang. Tapi ingat, masyarakat Jawa Barat tidak akan tinggal diam. Semoga Kang Deddy Mulyadi dimanapun berada tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari mara bahaya dan balai. Semoga orang itu dikasih hidayah ya, tobat. Kalau saya jelas dong, siapapun saat ini yang nyinyir, yang benci kepada Kang Deddy Mulyadi, maka orang itu bermasalah secara kepribadiannya, secara mentalnya, dan secara akal sehatnya. Karena kenapa? Harusnya sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ini yang dilindungi, disayangi, dilestarikan, karena rakyat butuh seperti Kang Deddy Mulyadi. Jadi jelas ya statement Adam Jeep, siapapun yang nyinyir kepada Kang KDM, siapapun yang niat mencelakakan, yang niat jahat, maka jelas Adam Jeep dengan tegas dia bermasalah secara mental, secara pribadi, secara karakter, apalagi secara wawasan, secara kecerdasan. Pasti bermasalah. Karena kenapa? Kang KDM adalah sosok yang penuh prestasi, sosok yang diidam-idamkan rakyat banyak, tapi kenapa ada orang yang benci? Itulah dia yang bermasalahnya, orang tersebut. Sekarang kita lihat ke tragedi atau musibah Gunung Kuda. Tepatnya di situ ada tambang galian C ya, di daerah Cirebon, Gunung Kuda. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi ini. Beliau terjun langsung dan beliau peka, respect, dan beliau langsung menyambut masyarakat yang lagi berduka karena banyak sekali korbannya kan. Beliau bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang tertimpa musibah korban longsornya galian C Cikuda Cirebon. Kita langsung lihat guys. Gini loh, Pak, alam tuh jangan ditantang, Pak. Kemarin sudah roboh. Wah, alhamdulillah, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang celaka. Loh, jangan ditantang. Oh, iya. Kan? Ini barusan ini Pak. Iya, barusan tuh udah retak-retak lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Oh, ini udah ngasih tanda, istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Iya. Tapi nyawa Ayo, manusia Pak Haji. juga harus dilindungi. Iya. Tetapi ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap.
Tuh lihat. Siap, ya. Itu mah udah memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam. Ya aku ngomong deh sama alamnya. Ini dulu, istirahatin Siap, dulu. siap, Saya siap. mau telepon loh dirjennya. Siap, siap. Infeksi tambangnya harus datang, Siap, siap. menghitung. Siap, gitu siap. loh. Demi keamanan semua. Baik, baik, baik. Jangan ngomong, gak ada yang meninggal, Pak. Alhamdulillah. Selamat terus nunggu yang meninggal gitu. Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA nggak boleh putus sekolahnya, dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami, kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Saya istrinya Pak Sarwa. Pak Sarwa punya anak berapa? 2. Pak Sarwanya meninggal? Iya. Sudah diketemukan? Sudah. Oke. Anaknya Pak Sekda tolong catetin ya. Nanti anak-anaknya di sekolahin sama saya ya, di BN ya. Iya, Pak. Ya, nanti dibiayain sama saya. Ya. Ibu tenang aja sekarang, sudah dimakamkan? Sudah. Sudah. Nah, YouTube balik semua, kita lihat tadi ya. Begitu Kang Deddy Mulyadi peka, begitu Kang Deddy Mulyadi langsung peduli kepada masyarakat Cirebon, khususnya di wilayah daerah Gunung Cikuda, tepatnya di mana ada area tambang galian C ya, di Gunung Cikuda tersebut. Luar biasa. Kang Deddy emang sudah tidak diragukan lagi, guys. Jangan diragukan lagi, Kang Deddy emang udah cek sunana malah, nggak usah basa-basi aja nama. Nges Kang Deddy mah kudu jadi presiden aja nama. Cek saya malah. Asli nih guys. Kang Deddy memang harus jadi presiden. Karena kenapa? Jujur, 2025 adalah salah satu tahun yang beda, di mana ada sosok pemimpin yang nyatu dengan rakyat bagaikan jiwa dan raga. Di mana ada pemimpin yang di saat rakyat kena musibah, dia seperti merasakan dirinya yang kena musibah. Asli, itu hanya ada di Kang Deddy. Wow, luar biasa guys. Nah, YouTube balik semua, kita lanjut lagi nih. Di saat ada tragedi musibah longsornya galian C Gunung Cikuda Cirebon ini ya, Kang Deddy begitu mengekspresikan sayang kepada rakyatnya, cara memeluknya dengan tulus, cara membelainya dengan tulus seperti membelai darah dagingnya sendiri. Kenapa? Saking dia dengan rakyat itu nggak ada batas. Keren banget Kang Deddy ini. Kita lihat langsung. Nah guys, mari kita perhatikan ya gimana cara Kang Deddy memeluk masyarakat Cirebon yang menjadi korban tambang longsornya galian C Cikuda ini. Betul-betul beliau seperti memeluk keluarganya, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Benar-benar dia antara pemimpin dengan rakyat itu seolah-olah antara jiwa dan raga. Tidak ada batas. Ketulusan Kang Deddy di sini sangat bisa kita lihat ya. Jadi jelas ya YouTube balik semua guys, bahwa Kang Deddy emang salah satu pemimpin percontohan yang memberikan kasih sayangnya dengan tulus kepada masyarakatnya, khususnya warga Jawa Barat. Apalagi ini masyarakat yang baru saja kena musibah longsornya Gunung Cikuda tambang galian C tersebut. Penegasan penutupan terkait tambang ini. Ya, penegasan aja. Iya, penegasan aja. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren
Bukan, Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan, bukan hanya di sini. Oke, YouTube balik semua. Itu tadi ya informasi Kang Deddy. Nah, sekarang ke segmen yang paling penting menurut Adam Jeep. Kang Deddy Mulyadi, wahai pemimpin Jabar yang terbaik, pemimpin yang penuh prestasi dan sayang kepada rakyatnya. Ini adalah momen terpenting nih dari statement Adam Jeep. Karena kenapa? Ini adalah bukti nyata, bukti konkret kalau Kang Deddy sayang kepada rakyat Jabar khususnya dan umumnya buat masyarakat Indonesia ya. Karena fansnya Kang Deddy Mulyadi itu udah seluruh Indonesia dan luar negeri malah bahkan. Nah, tiada lain tiada bukan Kang Deddy Mulyadi akan membantai menangkap para mafia-mafia calo pencari kerja. Wow, ini yang bikin saya geram nih. Kang Deddy, please perbanyak lapangan kerja di Jawa Barat, Kang. Masih seueur, Kang, di Jawa Barat anu nganggur. Bukti nyata Kang Deddy sayang kepada rakyatnya adalah di mana Kang Deddy memperbaiki finansial masyarakat Jawa Barat. Dengan apa? Dengan gaji yang layak, dengan pekerjaan yang banyak, tanpa syarat-syarat yang tidak masuk akal, tanpa syarat-syarat pembodohan, tanpa syarat-syarat stupid. Saya yakin Kang Deddy bisa mewujudkannya. Please, biar warga Jawa Barat itu sangat minim sekali pengangguran. Biar masyarakat Jawa Barat itu sangat mudah mencari kerja dengan upah atau salary yang layak, Kang. Kita lihat statement Kang Deddy. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lagi ada pungutan liar orang masuk kerja. Orang masuk kerja itu untuk dapatin uang. Masa harus modal ngeluarin duit? Pokoknya calo-calo tenaga kerja, kamu hentikan kegiatanmu, tahun depan aku tangkapin. Siap-siap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akan sikat bersih calo tenaga kerja yang selama ini mempersulit rakyat untuk mendapatkan pekerjaan. KDM mengungkapkan fakta percaloan tenaga kerja di Jawa Barat, Jabar, sangat tinggi dan banyak sekali. Oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, ungkap Kang Deddy. KDM mengaku kerap menerima aduan dari masyarakat bahwa pencari kerja harus mengeluarkan uang 3 juta untuk menyogok percaloan tersebut. Untuk itu, ia menegaskan percaloan tenaga kerja akan ditindak secara hukum dan tidak boleh terjadi lagi. Ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Oke, YouTube balik semua. Itu tadi ya statement Kang Deddy. Saya bangga nih punya gubernur seperti Kang KDM. Kang Deddy Mulyadi, mohon maaf Kang Deddy, please Kang Deddy, tolong masyarakat Jawa Barat terutama dalam mengupgrade, dalam merubah, menaikkan level sisi finansial. Kenapa? Rakyat itu selalu banyak yang miskin, banyak yang susah. Karena di Indonesia ini mencari kerja itu susah. Karena di Indonesia ini banyak sekali gaji-gaji, salary, pendapatan, penghasilan dari upah kerja yang tidak manusiawi, tidak masuk akal. Udah mah gajinya kecil, ketama-tama banyak outsourcing, Kang Deddy. Please, Kang Deddy, di Jawa Barat dibuang, dihapus namanya outsourcing. Jangan pernah dikasih izin perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan outsourcing. Karena kenapa? Saya sebagai warga Jawa Barat juga. Karena Kang Deddy udah mah gajinya kecil, dipotong sekian persen oleh pihak outsourcing. Nah, gimana masyarakat mau sejahtera, Kang? Saya berharap sama Kang Deddy, permudahlah orang untuk mencari kerja di Jawa Barat.
berikan sanksi yang berat Kang Dedi kepada para perusahaan yang mempersulit karyawannya atau di saat rekrutmen karyawan dipersulit. Please Kang Dedi, mohon bantuannya. Semoga di Jawa Barat ini, masyarakat Jawa Barat ini cari kerja mudah. Benar-benar tumpuannya hanya dilihat dari skill dan experience, nomor 1. Nomor 2 baru oke lah basic akademik, sekolah, kuliah atau apa di mana bla 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 bla. Yang terpenting Kang Dedi, lihatlah dari calon tenaga kerja itu dari sisi skill dan experience-nya, jangan dari basic akademiknya. Percuma sekarang mah banyak S1 barodo ayeuna mah Kang Dedi lah. Punten nih abi mah, emang tidak semua, tapi banyak sekali S1, magister, doktor, barodo juga banyak sekarang. Asli bener Kang Dedi. Tapi insya Allah saya bangga karena Kang Dedi adalah seorang gubernur yang cerdas, brilian, keren, humble. Wah, top Marco top. Susah diungkapkan kata-kata. Jadi pabelit saya mau ngejelasinnya ya, Kang Dedi. Itu tadi Kang Dedi, saya mohon semoga di Jawa Barat ini dipermudah cari kerja. Kalau bisa yang namanya perusahaan yang membuat payung hukum tentang perusahaan itu outsourcing, apalah itu agen lah, apalah itu calo lah, apalah itu dihapus Kang Dedi. Ulah ayah outsourcing di Jawa Barat, ulah ayah yang namanya calo di Jawa Barat. Biar seperti dulu, perusahaan buka lowongan, masyarakat langsung real ke perusahaan datang, interview, proses dan segala macam, dan dipermudah. Dan betul-betul perusahaan menilai skill dan experience, keahlian, pengalaman dari calon kandidat pelamar kerja tersebut. Oke, YouTube balik semua, ikutin terus dan pantengin channel Adam Jeep. Jangan lupa mohon dukungannya para Adam Jeep Lovers. Silakan like, subscribe, dan komennya. Buat para Adam Jeep Lovers, buat para YouTubeholik semua dimanapun berada yang mau berkenan, please membantu mensupport channel Adam Jeep, silakan support melalui super chat, super thank, super stiker, dan gabung di komunitas Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur, ikutin terus konten-konten Adam Jeep bersama informasi yang bikin kita bahagia, yaitu tentang Kang Deddy Mulyadi yang masih Adam Jeep bahas. Oke? Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.